Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nurmeida dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang vektor. Karena vektor sangat penting untuk memahami materi-materi fisika selanjutnya. Langsung saja yuk kita simak penjelasan berikut ini. Vektor. Apa sih vektor itu? Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, contoh dari vektor, yang pertama ada perpindahan, yang kedua kecepatan, ketiga gaya momentum, dan selanjutnya ada medan listrik. Selanjutnya ada resultan vektor. Nah, resultan vektor merupakan penjumlahan dua vektor atau lebih. Untuk menentukan resultan vektor, kita bisa menggunakan beberapa cara. Nah, cara yang pertama, jika vektor tersebut segaris dan searah, nah, untuk vektor pertama atau F1 ke arah kanan dan vektor kedua atau F2 ke arah kanan juga, maka resultannya kita cukup dengan menjumlahkan kedua vektor tersebut, yaitu F1 ditambah dengan F2. Yang kedua, segaris tetapi berlawanan arah. Nah, untuk vektor pertama atau F1 ke arah kanan dan F2 atau vektor kedua ke arah kiri, maka resultannya selisih dari kedua vektor tersebut atau sama dengan F1 dikurangi dengan F2. Kita tinggal mengurangi vektor tersebut. Nah, untuk yang ketiga, membentuk sudut 90 derajat. Nah, untuk F1 ke arah atas dan F2 ke arah kanan, maka membentuk sudut 90 derajat. Nah, sehingga resultannya ke arah serong kanan atas. Nah, kita tahu kok 90 derajat sama dengan 0, maka resultannya akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 dikali cos 90 derajat. Maka F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 kali 0. Karena 2 kali F1 kali F2 kali 0 hasilnya 0, maka resultan vektor untuk sudut 90 derajat adalah akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, rumus ini hanya untuk sudut 90 derajat saja, tidak untuk sudut yang lain. Nah, rumus ini pun sama dengan rumus Pitagoras. Nah, selanjutnya membentuk sudut kurang dari 90 derajat atau lebih dari 90 derajat. Yang pertama ada metode jajar genjang. Nah, untuk vektor A ke arah serong kanan, sedangkan untuk vektor B ke arah kanan. Nah, maka kita bisa menggabungkan pangkal dengan pangkal A dengan pangkal B sehingga membentuk suatu bangun ruang, yaitu jajar genjang. Maka resultannya yaitu Fr sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 dikali cos alfa. Nah, alfa itu merupakan sudut yang terbentuk dari penggabungan tadi. Nah, untuk yang kedua, metode segitiga. Untuk F1 ke arah serong kanan atas dan F2 dengan gaya ke arah kanan. Nah, maka penggabungannya pangkal ketemu dengan ujung sehingga membentuk segitiga. Nah, untuk resultannya sama dengan metode jajar genjang tadi, yaitu Fr sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 kali cos alfa. Nah, selanjutnya ada contoh soal.
Contoh soal yang pertama, ada sebuah vektor dengan gaya ke arah kanan sebesar 40 Newton dan ke arah kanan sebesar 25 Newton. Maka resultannya F1 ditambah dengan F2, maka 40 ditambah dengan 25, itu resultannya sebesar 65 Newton. Yang kedua, ada sebuah vektor dengan gaya ke arah kanan sebesar 40 Newton dan ke arah kiri sebesar 25 Newton. Nah, maka resultannya F1 dikurangi F2, 40 dikurangi 25, maka resultannya 15 Newton. Untuk contoh soal nomor 3, ada sebuah vektor dengan gaya ke arah atas 4 Newton dan ke arah kanan sebesar 3 Newton, sehingga membentuk sudut 90 derajat. Nah, maka resultannya yaitu akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25. Nah, akar 25 sama dengan 5. Jadi, resultannya sebesar 5 Newton. Nomor 4, ada sebuah vektor dengan arah ke kanan dengan gaya 10 Newton dan 20 Newton. Nah, setelah digabungkan, membentuk sudut 60 derajat dan menyerupai bangun jajar genjang. Maka resultannya yaitu akar 20 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 20 dikali 10 dikali cos 60 derajat, yaitu akar 400 ditambah 100 ditambah 400 dikali setengah, karena cos 60 sama dengan setengah, maka akar 400 ditambah 100 ditambah 200 sama dengan akar 700. Nah, akar 700 merupakan 10 akar 7 Newton. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, ada sebuah vektor ke arah kanan dengan gaya sebesar 8 Newton dan 12 Newton, sehingga setelah digabungkan membentuk segitiga dan sudutnya membentuk 120 derajat. Maka resultannya yaitu akar 12 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 2 kali 12 dikali 8 dikali cos 120 derajat sama dengan akar 144 ditambah 64 ditambah 192 dikali min 0,5, karena cos 120 merupakan min 0,5. Maka hasilnya akar 208 dikurangi 96 yaitu akar 112, dan resultannya yaitu 10 akar 12 Newton. Mungkin hanya itu penjelasan vektor dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.